Kenapa usaha untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri seringkali terasa seperti perjuangan yang sia-sia? Pernah nggak kamu sudah buat rencana, target, bahkan beli buku-buku pengembangan diri, tapi hasilnya tetap saja nol? Mungkin masalahnya bukan di usahamu, tapi ada sesuatu yang lebih rumit. Yuk kita bahas alasan-alasan kenapa self-improvement sering kali gagal. Dan selamat datang di Curious Mind. Apakah kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri? Salah satu alasan utama kenapa self-improvement sering gagal adalah karena kita tidak benar-benar tahu apa yang kita inginkan. Kita sering mengikuti tren atau saran dari luar tanpa melihat ke dalam diri sendiri. Pernah gak kamu berusaha mencapai sesuatu hanya untuk sadar bahwa itu bukanlah yang benar-benar kamu butuhkan? Nah, inilah yang sering jadi masalah. Sebelum memulai perjalanan perubahan, penting buat mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Banyak orang gagal dalam self-improvement karena mereka mendefinisikan kesuksesan berdasarkan standar orang lain. Misalnya, melihat seseorang sukses dalam karir tertentu dan berpikir kamu harus melakukan hal yang sama. Padahal sukses itu sangat subjektif. Apa yang membuat orang lain bahagia belum tentu akan membawa kebahagiaan untukmu. Dan pertanyaannya, apakah target self-improvement kamu benar-benar milikmu? Atau kamu hanya meniru apa yang orang lain lakukan? Kita sering terjebak dalam anggapan bahwa perubahan harus besar dan drastis. Padahal, perubahan kecil dan konsisten lebih efektif dalam jangka panjang. Contohnya, daripada mencoba mengubah total rutinitas harianmu, kenapa nggak mulai dengan satu kebiasaan baru yang mudah? Bisa jadi sesuatu sesederhana, bangun 10 menit lebih awal atau minum air putih lebih banyak. Perubahan kecil ini akan menumpuk seiring dengan waktu. Motivasi adalah bahan bakar yang sering digunakan untuk memulai suatu perubahan. Tapi kenyataannya, motivasi itu turun naik. Ada hari di mana kamu merasa super bersemangat, tapi ada juga hari di mana kamu merasa malas, bahkan untuk bangun dari tempat tidur. Relying solely on motivation is a common mistake. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah disiplin dan sistem. Sistem yang baik akan membuat kamu tetap bergerak meskipun motivasi sedang rendah. Misalnya, dengan membuat jadwal harian atau mengubah lingkungan agar kamu mendukung perubahan yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu bergantung pada semangat setiap hari, karena sistem yang baik akan menjaga konsistensi. Seringkali kita terburu-buru dalam proses pengembangan diri. Kita ingin hasilnya cepat dan instan. Padahal, perubahan sejati butuh waktu dan proses yang berkelanjutan. Ingat, self-improvement bukan perlombaan. Tidak ada yang sedang menunggumu di garis finish. Jadi, nikmati perjalanan dan jangan terjebak dengan ekspektasi yang tidak realistis. Satu lagi kesalahan besar adalah fokus pada pencapaian luar dan mengabaikan emosi serta kesehatan mental. Bagaimana mungkin kita bisa berkembang jika kita terus memendam stres, kecemasan, atau emosi negatif lainnya? Proses self-improvement tidak hanya soal mencapai target, tapi juga memahami dan mengelola emosi kita dengan baik. Cobalah untuk lebih memperhatikan apa yang kamu rasakan selama proses ini. Ketika kamu mulai merasa terbebani atau tertekan, mungkin saatnya untuk rehat sejenak dan merenung. Mengabaikan aspek ini hanya akan membuat proses self-improvement menjadi beban, bukan jalan menuju kebahagiaan. Jadi, jika kamu merasa upaya self-improvement selalu gagal, mungkin inilah waktunya untuk mengevaluasi kembali cara kamu melakukannya. Apakah kamu sudah benar-benar mengenal dirimu sendiri? Apakah kamu hanya mengandalkan motivasi tanpa sistem? Atau mungkin kamu terlalu keras pada diri sendiri dan lupa untuk menikmati prosesnya?
Self-improvement bukan soal siapa yang paling cepat berubah, tapi soal bagaimana kita bisa terus bertumbuh, setahap demi setahap, sambil tetap menjaga keseimbangan hidup. Jadi, mulai sekarang, yuk berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulailah proses self-improvement dengan cara yang lebih cerdas dan tepat. Self-improvement memang gak selalu soal seberapa cepat kita bisa mencapai target, tapi lebih kepada proses memahami diri sendiri dan membuat perubahan yang berkelanjutan. Gak masalah kalau kamu belum sampai di tujuan yang kamu inginkan, karena setiap langkah kecil tetap berarti. Jangan terburu-buru, nikmati perjalanannya. Dan ingat, self-improvement adalah tentang menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan mengikuti standar orang lain. Dan kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.